Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Reviews. Nah guys, jadi kalian tadi udah lihat trailernya dari namanya Hero Arena ya guys ya. Jadi guys, Hero Arena ini bisa kalian mainkan nanti di App Store, di Apple Store, Google Play, dan juga ada web versionnya guys. Nah jadi pastikan kalian follow terus Telegramnya untuk announcement kapan sih kayak close beta ataupun early access dari game ini guys. Oke, kita langsung aja gas namanya translatean dari Hero Arenanya. Yang pertama ada About Us. Nah, jadi Hero Arena merupakan RPG game metaverse yang dibuat oleh teknologi blockchain. Kami mempunyai inspirasi dari game Dota 2 dan ini akan menjadi dunia futuristik dengan 5 faksi yang berbeda. Setiap karakter akan mempunyai kekuatan dan kelemahan. Player dapat merekrut heroes yang dimana menggunakan progress di mode kampanye dan melawan musuh. Di dalam combat, player arena akan dapat mendapatkan profit dari musuh Anda. Nah, jadi kalian bisa lihat ini gambar-gambarnya ataupun hero-heronya ya. Jadi mirip-mirip kayak seperti Dota sih guys. Jadi ini kayak Mirana ya. Kalian bisa lihat ini kayak Draw Ranger. Bisa juga ada ini kayak Panda. Jadi memang banyak karena memang mereka terinspirasi dari namanya Dota 2. Nah, jadi ada karakter system. Jadi ada 20.000 heroes yang unik yang akan ada di 5 race ataupun 5 kelas ya, ataupun 5 spesies ya. Nah, jadi ada warlord, ada orc, ada elf, ada undead, dan beast. Ini ya gambar-gambarnya. Nah, ini ada fiturnya juga guys. Jadi ada pertama ada play to earn. Nah, jadi player dapat melakukan aksi dan misinya setiap hari dan mentrain heroes mereka dan mendapatkan Hera token. Nah, jadi di sini menggunakan namanya Hera token ya. Nah, di NFT ada juga di NFT Marketplace. Belilah hero baru dengan menggunakan Hera token dan mengekspand koleksi Anda dan jualah heroesnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih guys. Ada juga ada AFK. AFK ini memperbolehkan player untuk mendapatkan gold walaupun kamu tidak online guys ataupun offline ya. Gold bisa disuap ke namanya Hera token. Bisa juga ada PvP dan PvE. Player dapat mengumpulkan timnya dari 3 heroes dari beberapa koleksi dan akan menjoin real time turn based battle melawan musuhnya. Leaderboard akan juga termasuk guys ya. Habis itu ada juga quest. User bisa melakukan daily quest untuk mendapatkan token. Nah, misi seperti kayak train heroes, fighting monster, dan juga ada fight general. Dan itu setelah menyelesaikan semua ini, user akan mendapatkan namanya token reward. Habis itu ada juga free to play. Jadi di mana kalian kalau menghabiskan uang biasanya untuk membeli karakter, user bisa membayar dengan free dan bisa mendapatkan reward ketika mereka menyelesaikan misi di dalam game ini. Nah, habis itu ada juga dungeon. Kalahkan individual bosses di dungeon 3 kali per hari ataupun 8 jam untuk sekalinya. Nah, jadi tergantung dari karakter level juga. Nah, ini akan menjadi ada beberapa kesusahan yang berbeda. Setelah mengalahkan the boss, kamu akan mendapatkan token dan item. Habis itu juga ada namanya rent to play ya. Jadi rent to play itu seperti kayak walaupun kamu punya kalian nggak mau beli namanya heroes yang rare-nya tinggi ataupun yang karena mahal gitu. Nah, daripada kalian beli, kalian bisa coba sewa guys. Jadi sewa ini dengan harga yang lebih murah guys. Dan untuk beberapa waktu ya. Oke, ini jadi tokenomicsnya. Hera token ataupun Hera akan menjadi in-game currency yang utama dan akan bisa digunakan untuk membeli item seperti di dalam game, trading, dan exchanging. Ataupun juga ada namanya staking ya. Untuk mengimprove atau memajukan skill dan agility dari heroes. Nah, jadi ada official contract address-nya ini, ada network-nya di BSC, type-nya BIP20, dan juga ini guys, jangan sampai salah ya.
Ini ada tokenomics ataupun smart contract-nya guys di sini. Nah, setelah itu ada juga apa sih kegunaan dari namanya Hera Token? Ada juga ada exchange dan farming. Player akan menggunakan namanya Hero Token untuk membeli heroes di marketplace ya, dan mendapatkan Hera sendiri untuk dari namanya musuh ya. Nah, ketika karakter menang di dalam battle. Nah, kamu juga bisa meng-trade di PancakeSwap dan farming di DEX. Nah, yang kedua ada governance dan burn. Nah, jadi kalian bisa memvoting fitur yang baru dan setting dari gamenya untuk mendapatkan special reward. Kalian juga bisa mengelok Hera Token untuk beberapa waktu untuk mendapatkan voting power. Nah, 20% dari setiap transaksi dari Hera di Hera NFT Market akan di-burn untuk mengurangi max supply secara permanen guys. Habis itu ada juga staking. Jadilah beberapa bagian dari game dengan melakukan staking dari Hera Tokens yang di dalam poolnya. Nah, jadi staking NFT karakter ataupun item juga bisa mendapatkan namanya Hera Token dan mengupgrade skill dan juga statistik di dalam itemnya. Nah, yang terakhir ada play to earn. Jadi kamu bisa mendapatkan Hera Token dengan mengalahkan misi atau memainkan misi dan social mining. Nah, ini ada token all cost ini aja ya. Ada operation 15%, ada marketing dan community 15%, liquidity exchange 25%, ada game development 20%, human resource 25%. Ada juga token distribution, ada stacking farming 20%, seed sale 7%, private sale 13%, public sale itu 2%, term operation itu 15%, advisor 5%, marketing fund 7%, in-game treasury ada 21%, liquidity 10%, dan ya, staking dan farming 20%. Nah, jadi ini ada token matrixnya guys, kalian bisa baca sendiri. Ada seed sale 7%, private sale ini semua kalian bisa baca ya. Ada vestingnya. Nah, ini ada Hera Token, simbolnya Hera, tipenya itu BEP20, total supply 100 juta, public sale 0,1 USD. Nah, ada initial market cap-nya itu 427.500 USD. Dan juga ada initial circulating supply-nya ada 4.275.000 Hera. Nah, ini totalnya 100 juta ya. Nah, jadi ada main blockchain teknologinya ada Binance Smart Chain dan Polygon nantinya. Nah, ada game partnernya ada ini, LXL Studio, ada Ivo, ada Fiato, Token Play, Coin Market Cap, dan Fairy Chain. Nah, ini investornya ada Bunicorn, ada Everest Capital, X21, Minted Lab, dan Dutch Crypto Investor. Nah, ini ada roadmap-nya juga guys. Nah, jadi itu dia dari Q3 2021, ada desain hero NFT dan develop heroes marketplace untuk processing. Ada BAP 721 ya. Habis itu di Q4 2021 ada ID Hero Token, desain item, PvE PvP, dungeon, web game version, release NFT heroes, listing on PancakeSwap, listing on CX, dan open farming untuk Hera Token. Jadi kita bisa bilang di Q4 ini kalian udah bisa merasakan namanya PvE, PvP, dan dungeon ataupun ada web game versionnya dulu ya. Setelah itu ada Q1 2020 akan ada mobile version, Android dan iOS, AFK, World Boss, Chat Room, dan juga World Map guys. Nah, di Q2 2022 ada PvP Arena, item dan pet system, new class, dan guild battle. Dan Q3 2022 ada multi-chain gameplay di Polygon, new game mekanisme, adapun di Hera system ya. Nah, ini ada tim-timnya guys. Jadi tim ini memang devnya itu berasal dari namanya Vietnam. Jadi ada Daniel Nguyen, ada Hana Nguyen, ada Alice Tang, ada Johnny Tang, ada juga Ngopam, ada juga Nangko game developer, Lan Nguyen senior blockchain, Tony Ho community manager, dan ini semua guys. Dan juga ada advisornya ya. Ada ini Po Nguyen, founder dari si Unicorn. Ada WSB itu Everest Capital. Nah, ada juga Lim Yase itu founder dari X21 Digital. Nah, jadi Everest Capital ini kayak Coin 98, Star Atas, dan Alien Words ya. Nah, jadi kita akan langsung aja guys. Kita langsung ke namanya white paper ya guys ya. Nah guys, sebelum kita ke white paper guys, Mimin kasih tahu lagi bahwa kalau akan ada namanya tadi IDO ya, ataupun IGO ya. Nah, jadi kita akan Mimin kakak kasih lihat. Nah, jadi akan ada namanya IGO launch di namanya CD Fund di tanggal Oktober 19 sampai 20 ya. Nah, jadi pastikan kalian follow terus Telegramnya ataupun announcementnya. Jadi kalian bisa tahu tentang announcement dari namanya Hero Arena ini. Nah, jadi akan live di Oktober 2020 ya. Dan itu detailnya akan di-announce lagi di namanya Telegram officialnya guys. Makanya kalian harus follow ya Indonesianya Telegram announcementnya, biar kalian tahu semuanya tentang Hero Arena ini kalau kalian memang tertarik dengan gamenya guys. Oke, langsung aja kita ke namanya white paper. Nah, jadi ada Hero Arena nih white papernya.
Nah, ini ada introduction, gameplay, tokenomics, ada teknologi, roadmap, dan risk. Nah, jadi ini yang memang betul Dota inspired by blockchain dengan menggunakan metaverse RPG guys ya. Yang dimana dibuat di BSC dan Polygon. Nah, jadi player bisa merekrut train ataupun train heroes untuk menjoin campaign dan melawan satu sama lainnya. Dan juga ada 3 kelas yang dimana mereka ada strengths dan weakness-nya. Nah, jadi contohnya nih, ada 5 race ya, ada Warlord, Orc, Beast, Elf, dan Undead. Dan itu ada total hero supply-nya itu 20.000 hero, ada 8 karakter setiap race, dan juga ada 500 heroes setiap karakter. Nah, jadi ada rarity-nya ini guys, jadi ada yang paling kecil itu 5%, Immortal, Legendary 10%, Elite 15%, Rare 30%, Common 40%. Nah, jadi kalian bisa lihat ada hero stat-nya, ada attack, dur, ada penalty, ada juga speed, evasion, crit, def, accuracy, HP, dan neck. Nah, jadi ini kita Mimin kasih jelaskan juga tadi. Nah, jadi yang beda ini PvE dan PvP real time adalah 2 tim dari 3 heroes akan di PvP guys. Jadi kalian kemungkinan sih butuh minimal 3 heroes ya. Nah, ini ada dungeonnya juga 3 kali sehari. Jadi sekali itu 8 jam. Nah, bisa juga ada hero utility ya. Jadi bisa dibuat untuk in game, untuk membeli equipment, ada juga untuk membeli lucky gift box atau dari event untuk mendapatkan rare dan item dari Immortal Champion. Ada juga bisa mengganti karakter name, ada juga membeli tiket untuk boss battle dan upgrade skill dan power. Ini ada juga official contract address-nya, jangan sampai salah ya. Setelah itu akan ada namanya marketplace. Nah, jadi marketplace seperti ini. Kalian bisa lihat marketplace-nya. Nah, ini ada kita masuk ke tokenomics. Sama juga kayak tadi yang kita jelaskan semua. Sama dari teknologi guys. Teknologinya menggunakan dari BSC dan Polygon blockchain ya guys ya. Nah, jadi ada timnya juga. Semua ini yang kita jelaskan tadi udah. Ada investornya juga nih guys ya. Nah, ada partnernya juga. Nah, jadi ini ada beberapa pengalaman game dari mereka sendiri guys. Yang pertama, ini ada lebih dari 1 juta user. Yaitu ada nih Ninja Lanla, ada Tan Long Bao. Ini semua game-game Vietnam sih guys. Tapi ini buatan mereka dan lebih dari 1 juta user. Nah, ini ada risknya juga. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, thanks. Nah, jadi guys, menurut kalian sih gimana sih dengan Hero Arena ini? Jadi sebelumnya kita juga ada salah satu game yang mirip dengan Dota itu namanya Hero 5 ya. Tapi di sini nih lebih agak unik dikit dengan berbeda ya. Walaupun ada beberapa hero memang yang terlihat sama gitu guys. Oke, jadi gimana sih guys menurut kalian? Kalian bisa coba komen di bawah ini dan juga guys, jangan lupa untuk follow terus ya. Itu namanya Telegram dari Hero Arena karena ada beberapa guys untuk ada event-event yang sangat menguntungkan seperti kayak airdrop, ada juga giveaway, ada mini game dan itu kalian bisa mendapatkan BUSD ataupun NFT dari mereka guys. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk follow terus Telegramnya dan jangan lupa guys, kalau ada pertanyaan apa-apa kalian bisa coba chat di Telegram official dari Hero Arena atau kalian bisa mau langsung kunjungi untuk membahas NFT game di grup Discord Mimin ataupun di Telegram Mimin di NFT Game Indonesia. Nah, pastikan kalian jangan lupa untuk juga like, subscribe, dan komen. Dan inilah akhir dari namanya review dari Hero Arena. Nah, jadi kalau kalian memang tertarik dengan IDO-nya, pastikan kalian follow announcement-nya guys ya. Oke, gitu aja dulu untuk konten dari Hero Arena. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Review pamit dulu. Dan jangan lupa guys, untuk Dior apapun, do your own risk. Dan pastikan kalian jangan masuk kalau belum research. Oke, bye-bye.